Halo, semangat pagi, pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam. Dimanapun ibu bapak serta saudari-saudaraku yang kucintai dan kukasih berada. Salve, berkah dalem, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam damai Kristus Yesus menyertai kita semuanya. Salve berkah dalam juga buat Bapak Monsinyur semuanya, para pastor-pastor kami, para burder-burder kami, dan tentunya para suster-suster kami yang cantik dan smart. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ibu Bapak serta rekan-rekan yang kucintai, yang kukasihi, kami tim Damai Kasih Channel memang monolog, saat ini masih monolog. Ini begini Bapak, kami dalam tayangan konten-konten DKJ, karena banyak umat Katolik yang menginginkan adanya suatu sejarah gereja. Kalau homili, umat Katolik sudah selalu mendapatkan di dalam gereja, di misa itu homili romo-romo kita. Ya, tapi berkaitan hal ini, berkaitan dengan 3 pilar, magisterium, tradisi suci, dan kitab suci, itu juga sangat diperlukan. Ternyata Ibu Bapak serta rekan-rekan, banyak tidak mengetahui umat Katolik akan adanya sejarah gereja. Loh Pak DKJ dan teman-teman tim, boleh dong bertanya, ya ada apa Bapak, Ibu, Om, Tante, Mbak, Kakak, Adik, kenapa sih kekristenan kok ada Kristen Katolik, Kristen Ortodok, bahkan yang paling banyak Kristen Protestan dengan denominasi, mungkin bilangnya nggak denominasi, sekte-sekte. Lah ini kan banyak umat Katolik yang tidak mengerti. Dalam hal ini, kita, Damai Kasih Channel Team, membentangkan, menjabarkan atau menjelaskan berkaitan sejarah gereja, itu tidak adanya suatu bentuk, sekali lagi disclaimer, tidak ada bentuk kebencian, tidak Ibu Bapak, enggak. Dan juga tidak ada suatu wujud adanya membidat-bidatkan, mengskismakan, tidak. Enggak. Kita itu sudah berembuk, sudah selalu kita bicarakan dalam tim Damai Kasih. Dengan adanya konsili, loh, DKJ aja punya konsili loh Ibu Bapak. Konsili kecil dalam tim DKJ. Jadi sekali lagi, kita Damai Kasih Channel Team dengan mengangkat adanya suatu sejarah, tidak adanya suatu bentuk kebencian berkaitan apapun, tidak adanya ingin membuat skismatik, tidak ada bentuk menyampaikan suatu bidat-membidatkan, tidak. Itu sejarah. Tetapi hal ini banyak umat Katolik yang ingin mengetahui. Oleh karena itu Ibu Bapak, dengan adanya terbukanya sejarah-sejarah ini, itu akan membuka suatu cakrawala yang dimana umat Katolik sudah sekian ratus tahun mungkin ya. Kan sudah lama kan, tidak. Saya pribadi pun di Katolik tidak pernah mengenal 3 pilar, enggak pernah mengenal 3 pilar. Taunya ya ke gereja, baca kitab suci pun dibacakan di gereja kan kita. Itu tok. Dengan adanya suatu pandemi ini, suatu wujud puji Tuhan Ibu Bapak, suatu syukur yang agung kepada Tuhan. Karena inilah kerasulan awan berkarya semuanya. Dalam hal ini sekali lagi tidak ada bentuk unsur apapun, nggak ada. Saya persilakan dulu untuk Om Lucy, nanti Om Usro, Om Fixero. Silakan Om Lucifer. Berkah dalam, salve. Salve, berkah dalam Om DKC. Selamat malam Bapak yang di room. Jadi ya kita ingin berdiskusi singkat saja mengenai
ya apa-apa yang kita ketahui, apa yang kita bisa sharing, kita sharingkan kepada semua pendengar, terlebih dengan kondisi-kondisi yang kita lihat yang akhirnya menjadi terpantau karena kemarin setelah pandemi itu, ketika kita banyak kerja dari rumah menggunakan internet, dari situ ternyata kita melihat bahwa di media sosial ini ada begitu banyak opini, pandangan yang boleh dikatakan minor dari orang-orang bukan Katolik untuk menyampaikan di publik tentang kekatolikan itu. Sehingga ya kami berusaha menggali informasi dari sumbernya, ya tentu kami mencoba mencari pengajaran-pengajaran. Akhirnya kami sampailah kepada 3 pilar itu, bahwa ternyata di dalam gereja Katolik itu ada tradisi suci, ada kitab suci, ada magisterium. Nah, kemudian berdasarkan itu, oh ternyata pengajaran iman dan moral di dalam gereja Katolik itu selalu diajarkan, selalu terdokumentasi dengan rapi, dan itu melalui otoritas magisterium. Sehingga ya sebagai bentuk itu kami juga ingin untuk saling membagi atau saling sharing informasi ini. Mudah-mudahan bisa saling menguatkan kita yang Katolik, dan juga bisa juga mungkin kalau dirasa ya paling tidak bisa menjawab sedikit-sedikit kalau ada opini-opini yang miring, baik dari teman-teman kita yang sama-sama katanya pengikut Yesus, pengikut Kristus, ataupun dari teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita dari agama yang lain. Demikian Pak DKC, lanjut. Terima kasih Om Lucy. Saya persilakan Om Musro, berkah dalam. Salve. Berkah dalam, selamat malam semuanya. Ya, menyambung dari Paman DKC, Paman Lucifer tadi ya, ini juga sedikit menyampaikan pendapat ya. Memang pandemi itu banyak membuka informasi ya, informasi. Bedanya dengan dulu zamannya ketika internet belum ada, kita tuh mencari informasi begitu susahnya ya, sumber-sumber atau bahan-bahan untuk pengajaran apapun itu begitu susah. Tetapi dengan terbukanya era internet, kemudian juga masa pandemi sehingga kita banyak waktu di rumah, itu sekarang polanya berbalik. Kita sekarang kebanjiran informasi, ya, kebanjiran informasi. Tetapi tidak semua informasi yang ada itu memberikan kebenaran, memberikan informasi yang benar. Tidak semua begitu kan. Banyak kesimpang siuran yang ada di sana, terutama mengenai anggapan terhadap gereja Katolik dan juga penyampaian oknum-oknum yang tidak sesuai dengan fakta sejarah yang sebenarnya gitu loh. Jadi di kesempatan ini sebenarnya kita mau memberikan wacana ya atau informasi sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi, ya kan? Fakta sebenarnya terjadi. Untuk apa? Untuk meluruskan, mengimbangi hoak-hoak ataupun informasi yang tidak benar yang sudah muncul di area publik gitu kan. Yang setiap saat, setiap waktu
itu orang bisa mengakses dan mendengarnya. Nah, apa jadinya kalau informasi yang tidak benar itu yang mendominasi ruang publik? Akhirnya fakta sejarah yang sebenarnya ataupun fakta sebenarnya akan lama-lama akan hilang. Begitu ya. Jadi memang kewajiban kita ya, yang terpanggil itu untuk menyuarakan, loh, ini loh sebenarnya yang terjadi seperti ini. Bukan seperti itu yang disuarakan oleh orang-orang. Nah, memang fakta juga bahwa memang dari awam Katolik sendiri itu sendiri banyak ya kami menyadari bahwa banyak juga yang kurang mendapat informasi yang sebenarnya. Tidak ada kebencian dari kami terhadap saudara-saudara yang lain, tetapi justru kami ini itu mengasihi supaya apa? Supaya yang pernah terjadi kesalahan-kesalahan pada masa lalu, pengajaran-pengajaran yang terjadi masa lampau itu tidak diulangi lagi pada masa sekarang. Karena setelah kita pelajarin semua di saat ini, banyak pengajaran-pengajaran salah, banyak pengajaran-pengajaran sesat, doktrin-doktrinnya itu diadopsi lagi untuk pengajaran-pengajaran sekarang ini. Jadi kami berusaha ya dengan kemampuan yang kami terbatas ya memberikan informasi supaya apa? Supaya tidak tersesat. Karena ketidaktahuan kita, ya maaf, bukan karena kita menyalahkan, tidak. Mungkin karena ketidaktahuan kita sudah menerima informasi seperti itu, sehingga apa yang informasi yang terima itu sudah dianggap sebagai kebenaran, padahal belum tentu. Gitu. Nah, kami di sini itu berusaha meluruskan, memberikan informasi yang sebenarnya tuh faktanya seperti ini, berdasarkan apa? Catatan-catatan sejarah yang sudah didokumentasikan. Bukan kami ngawur, bukan kami sembarangan mengambil sumber, tidak. Tetapi adalah dokumen-dokumen yang resmi, yang sudah diakui keautentikannya. Nah, begitu sedikit tanggapan dari saya, paman-paman. Monggo dilanjut. Yeah. Terima kasih Om Usro. Nanti kita perkenalkan, kita perketat lagi untuk satu sesi terakhir. Silakan Henry Fixero. Ya, terima kasih Om. Sebenarnya berkah terbesar dari teknologi di abad 21 dan di era COVID ini, bahwa orang jadi lebih banyak bersosialisasi dengan internet secara tidak langsung karena interaksi sosial terbatas. Nah, dan internet ini adalah, kalau dulu kita serba kekurangan informasi, semenjak era internet ini, kita jadi kebanjiran informasi. Tentu ada yang negatif, ada yang positif. Nah, karena konteksnya kita sedang berapologetika di channel ini, tentu kita sangat bersyukur sekali pada internet bahwa kita dapat mencari informasi tentang iman kita, tentang iman kekristenan secara positif dan bertanggung jawab, dan tentu dengan otoritas yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi yang mau saya sampaikan bahwa iman kekristenan kita ini adalah sungguh iman yang luar biasa dan berkat yang luar biasa dari Tuhan, bahwa kasanah kekristenan dan kekayaan iman kita itu sungguh luar biasa. Karena kalau kita, tanpa saya mengecilkan arti kitab suci, Alkitab hanya sebuah buku, sama seperti buku-buku yang lain. Bila kita tidak dapat mengerti dan memahami bagaimana Roh Kudus bekerja, bahwa benar ini Alkitab, tapi tentu Alkitab ini tidak turun dari langit. Benar kita melandaskan iman kita terhadap kekristenan dengan sandaran kitab suci. Benar, saya tidak membantah hal tersebut. Tapi justru Alkitab kehilangan wahyu Roh Kudusnya atau kekuatan Roh Kudusnya bila kita hanya mengandalkan pada
satu buku tersebut. Oleh karena itu kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus, dan Roh Kudus sudah bekerja dengan melengkapi Alkitab tersebut lewat tradisi suci dan magisterium. Sehingga firman Allah yang disampaikan dapat kita pahami dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita menerima dan memahaminya. Dan tentunya gereja Katolik selama 2000 tahun menerima warisan tersebut dan melestarikan dan menjaganya dengan sungguh-sungguh. Dan itu tertulis dalam sejarah bahwa Yesus bukanlah tokoh fiksi, tertulis dalam Alkitab. Tapi siapa yang dapat mempertanggungjawabkan Alkitab ini benar atau salah? Nah, itulah diperlukannya kita wawasan iman Kristen yang sungguh-sungguh. Dalam artian, kita sungguh memahami iman kekristenan kita. Kita diberikan anugerah Alkitab. Namun kita juga harus tahu Alkitab ini. Sejak awal Tuhan Yesus memberikan pengajaran sampai dengan abad 21 ini. Apa yang hendak ingin disampaikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Dan inilah fungsi kita berapologetika, bahwa kita semakin mengenal dan mencintai iman kekristenan kita yang sejati, dan kita tidak melenceng ke jalan-jalan orang fasik. Ya, kurang lebih dari saya itu dulu, Om. Terima kasih. Thank you, Om Viksero. Ibu Bapak serta rekan-rekan, saya dapat telepon dari seorang pendeta, dan dia juga berapologetik, telepon secara pribadi kepada saya. Akhirnya inilah yang saya angkat dengan diskusi bersama teman-teman tim. Kaitannya begini, beliau itu mendapatkan suatu message, pesan, tidak hanya 1, 2 puluhan, tapi ratusan pesan, ratusan message, supaya beliau itu bisa berbicara dengan Damai Kasih Channel Team. Maksudnya apa? Kok seperti itu? Akhirnya saya menjawab kepada pendeta tersebut. Begini Pak Pendeta, saya pribadi disclaimer, dan juga teman-teman tim DKC atau tim Damai Kasih Channel tidak pernah menyampaikan bidat untuk komunitas gerejawi era sekarang, tidak, enggak. Coba ditonton deh video-video itu. Kita Damai Kasih Channel Team tidak pernah mengatakan Protestan sekarang itu bidat, enggak. Tetapi kami membedah sejarah dan juga meluruskan, menjawab, menanggapi sesuatu hal dari yang katanya pengikut Yesus. Kalau saya sering menggunakan pengguna kosakata Yesus, pengguna kosakata gereja, pengguna kosakata Kristen yang selalu memframing kepada kekatolikan. Saya berbicara kepada beliaunya, Pak Pendeta, Katolik sudah lama diam, Pak Pendeta, dan kami mempunyai hak jawab. Mosok kita tidak boleh untuk menjawab, Pak Pendeta. Coba Pak Pendeta bisa nggak untuk mendiamkan teman-teman Pak Pendeta untuk stop framing kekatolikan. Selagi Pak Pendeta belum bisa itu, dan orang-orang itu masih framing, hak kami untuk menjawab, meluruskan Pak Pendeta. Dan orang itu mengambil suatu diksi, narasi, argumentasi, kata-kata, bahkan mengutip ajaran bidat Pak Pendeta. Kenyataannya apa? Memang saat itu bidat, Ibu Bapak. Itu bidat Katolik. Dan pendeta sendiri bilang kepada saya, maksud bidat itu apa sih Pak DKC? Kan begitu. Apakah beliau itu ngetes saya atau benar-benar enggak tahu? Saya enggak tahu ya. Saya jawab, maksud arti dari bidat itu Ibu Bapak. Dan akhirnya mengerti. Apakah saya harus diam Pak Pendeta? Itu video terbaru dikatakan gereja Katolik pelacur. Apakah saya harus diam?
Terus video terbaru berkaitan Romo kami tidak membela Romo kami, enggak, tapi meluruskan. Bahkan yang paling ngeri Pak Pendeta, Muriwali menyarkas, sarkas kepada Romo kami. Kalau dikatakan sarkasnya monofisik, apakah kami harus diam Pak Pendeta? Untuk setiap merespon nggak bisa Pak Pendeta. Nggak akan selesai. Dan itu saya gunakan dengan rumus kami. Dengan cara kami, apa itu? Menjabarkan sejarah gereja Pak Pendeta. Supaya dari teman-teman komunitas gerejawi mengetahui juga. Ini loh fakta. Dan kami selalu menyampaikan kalau ingin menyanggah berikan data ya, literasi. Pendeta itu baik, selalu berkomunikasi dengan saya. Selalu. Bahkan dengan teman-teman tim juga baik. Akhirnya beliaunya mengerti, ya Pak Erik, ya Pak DKC. Om DKC. Clear ya Pak Pendeta ya? Ya, itu Ibu Bapak. Akhirnya inilah saya angkat. Dan mungkin ini monolog ini nggak akan lama-lama. Oke, diperketat Om Lucy, Om Usro, Om Vixero, terus kita keroncong. Silakan Om Lucifer. Mic-nya Om Lucifer, monggo. Ya, memang kalau kita melihat atau katakanlah kita lihat pengajaran Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul, di sana atau di dalam surat-suratnya, ya Rasul Paulus itu tidak pernah menegur bahwa gereja itu hanya satu, ya. Bagaimana kamu mengatakan kamu adalah gerejanya Apolos, kamu adalah gerejanya Paulus atau gerejanya Petrus, gitu kan? Itu kan memang sudah diingatkan oleh Rasul Paulus, gitu kan? Nah, dari sini kan kalau kita baca selanjutnya, memang disadari bahwa dalam mengarungi zaman, gereja atau setelah para rasul ini meninggal, gereja kan, para rasul kan mewariskan pengajaran mereka. Tentu tidak semua para pengganti para rasul ini itu katakanlah paus atau uskup, ya, tetapi itu benar-benar melakukan apa yang diajarkan para rasul, tetapi gerejanya itu tetap. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Bahkan para rasul sendiri, gereja bahkan lebih lanjut dikatakan bahwa gereja yang di dunia ini terdiri dari para pendosa. Tetapi orang-orang yang berdosa ini, ya, mereka dinaungi, mereka menjadi kudus karena Tuhan Yesus hadir di sana. Karena Roh Kudus menaungi gerejanya ini. Tetapi tentu kita mesti lihat bahwa itu adalah gerejanya Tuhan Yesus, gereja yang didirikan Tuhan Yesus. Ya. Artinya apa? Kita sebetulnya, ya, untuk kondisi-kondisi sekarang ketika ada pandangan-pandangan yang berbeda-beda atau katakanlah malah cenderung mengatakan gereja Katolik misalnya pelacur atau apa, ya kita sekarang ini kita sampaikan bahwa gereja yang didirikan Tuhan Yesus itu sampai sekarang, ya,
itu masih ada loh. Yaitu sebetulnya gereja Katolik. Kenapa dinamakan Katolik? Karena dia menerima seluruh pengajaran, seluruh doktrin tentang gereja itu secara keseluruhan dan di semua tempat sama pengajarannya. Tidak ada perbedaan. Nah, itulah makanya kita sampaikan. Makanya dikatakan bahwa gereja itu terdiri dari orang-orang. Gereja itu terdiri dari orang kudus dan para pendosa. Tetapi Yesus menguduskan gereja itu. Artinya apa? Melalui gereja yang didirikan Tuhan Yesus itu, kita dipanggil untuk menuju kekudusan. Nah, tetapi udah dikasih tahu Tuhan Yesus mendirikan ini loh gerejanya, gereja yang aku dirikan ini. Bagaimana kalau, nah sekarang kita melihat setelah gunjang-ganjing dan segala macam, ada yang sering mengatakan Katolik denominasi. Katolik itu bukan denominasi. Paham nggak kata denominasi itu dari mana? Itu kan dari denomine, artinya nama. Artinya apa? Misalnya Lutheran, artinya dia mengikuti nama itu. Oh, ini Luther pendirinya. Calvin ya, dia mengikut si Calvin gitu. Nah, itulah namanya denominasi. Sementara Katolik itu bukan denominasi. Jadi kita memang, jadi apa ya? Kalau kita baca di dalam Roma 16:17 itu Rasul Paulus mengatakan kita harus menghindari mereka yang menyebabkan perpecahan, tetapi bukan memecahkan diri keluar dari gereja yang satu itu. Gitu. Nah, ini yang kita lihat. Terus kemudian begitu Anda keluar, gereja yang lama yang ditinggal ini malah dihina-hina, diberi cap-cap yang minor gitu. Jadi bahkan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di dalam kitab suci, sebetulnya para rasul juga tuh pernah jatuh kok dalam dosa. Rasul Petrus saja pernah menyangkal Tuhan Yesus. Yudas tidak balik-balik. Tapi khusus mengenai Rasul Petrus kan udah dikasih tahu, aku telah berdoa untuk kamu supaya jika engkau, agar imanmu tidak jatuh, supaya jika engkau kembali, kuatkanlah saudara-saudaramu. Artinya apa? Tuhan Yesus juga tahu gitu loh, kelemahan itu. Artinya apa? Dalam perkembangannya ya tentu ada jatuh bangun, tapi bukan berarti gerejanya. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Gitu. Nah, itu yang kita lihat. Jadi untuk teman-teman yang sering bilang Katolik itu ini, itu, dan segala macam, ya kita hanya mau mengingatkan saja, kalian itu nggak salah. Kalian mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kalian. Sekarang ini kami buka dengan fakta sejarah yang kemudian salah satu fakta yang cukup penting adalah bahwa kitab Injil itu yang tertulis itu adalah hasil dari gereja Katolik. Gereja yang kalian itu. Jadi gereja Katolik yang memilah-milah tulisan-tulisan dari para rasul ini sehingga dikatakan bahwa inilah kitab Injil Matius, ini Injil Markus, ini kisah para rasul. Oh, ini nggak cocok masuk dalam kitab Injil. Itu gereja Katolik yang lakukan. Itu adalah fakta sejarah. Fakta yang lain di dalam, kalau tadi kita menggunakan bahasa-bahasa yang kemarin-kemarin kita dengar, misalnya istilahnya Pak Muriwali atau Pak Deki Gadas yang mengatakan bahwa oh itu kan doktrin kekristenan yang bisa yang diterima semua orang. Betul. Kalau mau gunakan itu harus diterima secara keseluruhan. Itulah maksudnya. Jadi nggak bisa dipelintir-pelintir, diambil bagian yang senang, diambil. Jadi ada juga orang kudus, cuman saya lupa siapa yang menyampaikan ini. Dia mengatakan begini, jika Anda menyukai
ayat-ayat tertentu dalam kitab suci, tetapi tidak menyukai ayat-ayat yang lain di dalam kitab suci, itu bukanlah kitab suci, tetapi itu adalah diri Anda sendiri. Artinya apa? Artinya, ya, Anda tidak sedang membaca kitab suci, Anda sedang menjadi rasul itu sendiri, gitu. Ya silakan, itulah pandangan dari kami. Lanjut Om Dekacen. Terima kasih Om Emil. Saya persilakan Om Usro. Terima kasih ya. Kalau kita baca ayat di dalam kitab suci, 1 Timotius 3 ayat 15, kalau salah saya lupa ya. Itu ya, 2 Timotius 3 ayat 15 yang dikatakan itu ya. Gereja adalah yang penopang dan dasar kebenaran. Ya, saya mau dikoreksi ayatnya, saya lupa, Pak Dikasih. Kayak 1 Timotius 3 ayat 15 kayaknya. Yeah. Di situ kan dikatakan bahwa gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran gitu ya. Pertanyaannya, nah gereja yang mana? Tentunya adalah gereja yang didirikan oleh Yesus sendiri. Nah, ketika kita keluar dari gereja yang didirikan oleh Kristus itu sendiri, saya disclaimer ya, berarti secara tidak langsung kita keluar dari kebenaran itu, ya kan? Kita keluar dari kebenaran itu. Dalam sejarah gereja, perjalanan dari awal kita berdiri sampai sekarang, banyak sekali oknum-oknum yang memisahkan diri keluar dari gereja. Ya, timbullah apa yang disebut heresi. Dalam sejarah gereja itu banyak sekali timbul heresi. Bahkan tiap abad itu pasti ada. Dalam catatan sejarah, tiap abad itu pasti ada. Heresi itu yang mengajarkan doktrin-doktrinnya, ya. Dan itu yang tidak sesuai dengan pengajaran resmi gereja, menyimpang dari ajaran gereja. Nah, Yesus kan hanya mendirikan satu gereja, bukan banyak gereja. Faktanya sekarang ini kalau kita lihat banyak sekali berdiri gereja-gereja yang bukan gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri, tetapi gereja yang didirikan oleh manusia. Dan kalau kita pelajari sebenarnya, ini mau nggak mau, ini fakta yang mungkin sangat menyakitkan ya, bahwa ternyata setelah kita tahu apa yang diajarkan oleh gereja-gereja itu, ternyata apa? Mengadopsi ajaran-ajaran yang sudah dianggap itu heresi. Tapi ternyata apa? Ajaran-ajaran itu diadopsi lagi oleh aliran-aliran baru-baru ini, yang baru-baru. Fakta contoh, ya. Apa itu yang heresi abad kedua? Yang itu dikatakan namanya Peputian. Peputian mengajarkan apa? Mereka itu, aliran itu mengangkat wanita sebagai imam dan uskup. Dan itu sudah dianggap itu salah dari ajaran gereja. Tapi faktanya sekarang apa? Ajaran itu diadopsi juga kan pada era sekarang kan? Mohon maaf nih. Kemudian juga anti-dikomunianisme yang itu mengajarkan apa? Bahwa Bunda Maria mempunyai anak-anak lain selain Yesus. Bapak Yusuf berhubungan dengan Bunda Maria sehingga ada anak-anak lain. Itu ajaran sesat,
Anti-dikomarianisme. Betul. Iya, tapi itu pun juga sekarang diadopsi kan oleh saya nggak tahu lah, saya tidak mau menyebutkan apa aliran apa itu diadopsi lagi. Contoh lagi namanya ikonoklasme yang tidak menghormati gambar-gambar suci. Ya kan? Itu kan juga faktanya kan diadopsi juga. Kemudian kalau kita bicara aliran bogomilisme di abad 10, aliran itu kan mengajarkan tidak mengakui transubstansiasi dalam Ekaristi. Yang hanya mengatakan Ekaristi itu hanya simbol. Bukankah ini juga diadopsi lagi? Kemudian, kalau kita bicara lagi aliran yang namanya yang diajarkan oleh Peter dari Bruin. Peter de Bruin mengatakan apa? Membuang altar. Ya, membuang altar. Kemudian sama juga tidak mengakui Ekaristi. Ya. Kemudian kalau nggak salah juga tidak mengakui baptisan anak. Nah, ini kan diadopsi juga oleh aliran Anabaptis dan sekarang juga diadopsi juga beberapa aliran itu, padahal itu sudah ajaran sesat. Mohon maaf, ajaran salah. Demikian juga kalau kita melihat fakta namanya aliran yang namanya Waldensian. Waldensian itu apa? Mengajarkan apa? Salah satunya adalah apa? Hanya mengakui 2 sakramen. Yaitu apa? Baptis dan Ekaristi. Itu pun kalau nggak salah, mohon maaf, kalau melihat fakta ini itu diadopsi oleh Luther. Kalau rekan-rekan tidak percaya, buka sejarah itu, fakta, internet, informasinya ada itu semua. Jadi kita, mohon maaf ya, bukannya kami membedakan, mungkin karena ketidaktahuan rekan-rekan menerima ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh pendahulu Anda. Anda tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Tetapi Anda meyakini bahwa itu sebuah kebenaran. Tetapi kalau kita bedah faktanya, itu adalah ajaran yang sudah menyimpang. Gitu loh. Justru kami ini sebenarnya apa ya? Mengasihi loh, bukan membenci atau bukan, kami itu mengasihi untuk memberitahukan loh. Ini loh fakta sebenarnya seperti ini, bahwa itu ajaran-ajaran itu udah ajaran-ajaran yang salah. Jangan kita tetap terjerumus. Gitu loh. Kalau kita lihat fakta di dunia, kita lihatlah banyak tokoh-tokoh besar, mohon maaf, dari aliran Kristen ya, dari denominasi yang akhirnya sadar mengetahui kebenaran dan akhirnya masuk kembali ke dalam gereja Katolik. Contoh Scott Hahn, Ulf Ekman, Stephen Ray, Marcus Grodi, ya, The Anderson dan segala macam itu bisa dicari. Mereka apa? Justru mereka itu mendirikan namanya Coming Home Network. Ya, mengajak ini untuk kembali lagi ke ajaran yang benar. Nah, dan lagi kalau kita bicara, kan kita, halo, ya, lanjut. Ya, lanjut Om. Memang betul. Gereja itu ibarat satu tubuh, tapi banyak anggota. Tetapi anggota-anggotanya apakah punya otoritas? Tidak. Otoritasnya tetap satu yang mengendalikan semuanya. Ibarat tubuh manusia deh. Kita punya tangan, punya mata, punya kepala, punya anggota badan. Tetapi semua kan terkoordinasi oleh otak. Kalau misalnya masing-masing bagian punya otorisasi sendiri, punya otak sendiri-sendiri, apakah kita sebagai manusia satu itu bisa berjalan? Enggak. Yang tangan minta ke kiri, yang tangan kanan minta jalan ke kanan, kemudian kaki minta jalan ke belakang, kepalanya mau ke bawah, tidak terkoordinasi. Seperti itu. Jadi jangan mengalahkan, ini kan satu tubuh. Betul. Tapi maknanya bagaimana gitu loh. Maknanya bagaimana gitu loh. Sekarang fakta gini, kalau kita lihat gereja Katolik itu satu tubuh banyak anggota loh.
bukan seragam sama, itu tidak. Gereja Katolik itu terdiri apa? Ritus Barat atau Ritus Roma. Ya, kemudian ada 23 gereja Timur yang masing-masing 23 itu memakai 5 ritus dengan tata cara ibadah yang berbeda. Yang baru lagi adalah ordinariat. Tapi mereka semua tunduk dalam satu otoritas, yaitu apa? Paus, penerus para rasul, penerus para rasul Petrus. Sebagaimana kitab suci katakan apa? Kepada Petrus, Tuhan Yesus memberikan kunci kerajaan surga. Makna kunci itu apa? Kunci itu apa? Kalau kita lihat dalam Yesaya 22, itu kan jelas bahwa penyerahan kekuasaan ketika raja tidak ada. Demikian juga Rasul Petrus ketika Yesus sudah naik surga tidak ada di bumi. Siapa yang memegang otoritas itu? Siapa yang memegang pemimpin yang memegang kunci kan? Pemegang kunci siapa itu? Rasul Petrus. Apakah berhenti pada Rasul Petrus sendiri? Tidak. Di dalam kerajaan duniawi pun kan ada penerusnya. Ada pengganti rajanya ketika raja wafat. Demikian juga Rasul Petrus ketika Rasul Petrus wafat. Itu kan ada penggantinya. Dalam sejarah tercatat bahwa Rasul Petrus digantikan oleh Linus, kemudian Santo Linus digantikan oleh Santo Anakletus, Santo Anakletus digantikan oleh Clement, kemudian sampai sekarang ini adalah Paus Fransiskus. Demikian juga nanti ketika Fransiskus wafat nanti ada penggantinya. Itulah suksesi. Gitu. Ya, jadi mohon maaf bukan kami membidatkan, tidak. Tetapi fakta sejarah mengatakan ajarannya itu sudah dianggap bidat dan itu diadopsi oleh ajaran-ajaran sekarang ini gitu loh. Ya. Jadi seperti halnya yang ada di dalam di dunia, demikian juga para orang-orang yang sudah konvert ke Katolik mengajak kembali untuk kembali, ya kan? Demikian kami ini mengajak saudara-saudara sekalian ini, yuk kita kembali ke induk, gereja induk, gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri ini. Karena apa? Dalam sekarang ini sejarah, ada fakta yang sekarang ini apa? Semua gereja-gereja sudah menjalin komunikasi kembali gitu loh. Boleh tekan-tekan lihat di Christian Unity perkembangannya seperti apa. Perkembangannya sangat positif. Komunikasi dengan gereja-gereja lain dijalankan. Supaya apa? Supaya kembali gereja menjadi satu untuk seperti awal mula berdiri. Tetapi sangat disayangkan apa? Masih ada oknum-oknum yang sengaja mencerai-beraikan lagi. Tidak menghargai inisiasi itu. Supaya kembali satu. Malah justru semakin memperkeruh apa yang hal-hal yang sudah baik yang dilakukan begitu. Kalau dianggap gereja Katolik salah, faktanya apa? Nah itu 23 gereja ortodok kembali masuk. Nah itu adanya sebagian pengikut Anglikan kembali yang namanya personal ordinariat. Kalau nggak percaya boleh itu buka websitenya personal ordinariat, Church of St. Peter, Our Lady of Waltham, Our Lady of Southern Cross. Itu semua adalah apa? Itu adalah para penganut Anglikan yang sadar untuk kembali ke gereja yang benar. Seperti itu. Ya. Jadi ya apa ya? Janganlah kita mengimani ajaran-ajaran yang sudah dianggap salah. Ya. Janganlah kita tegar kengkuk, janganlah kita keras kepala, janganlah kita ibaratnya apa ya, bergudul. Kalau orang Jawa bilang kan bergudul ya, bergudul sakar PDW, tapi bukalah dengan hati. Nah, terbuka dengan pikiran yang terbuka ya, untuk menerima kebenaran yang sebenarnya.
Ya, tidak usah malu, tidak usah merasa kecil hati gitu ya. Kesempatan masih terbuka. Ya, kesempatan masih terbuka. Bahkan kalau kita lihat ya, banyak mereka-mereka yang di dunia golput itu kan meninggalkan kemasyuran, ketenaran dirinya, kehormatan dirinya, ya, meninggalkan semua itu untuk mencari kebenaran. Contoh Ulf Ekman. Siapakah Ulf Ekman itu? Bisa dicari yuk di internet. Dia adalah pendiri gereja yang besar karismatik di Swedia. Tapi apa yang dilakukan? Dia meninggalkan itu, masuk gereja Katolik. Meninggalkan. Demikian juga yang lain-lainnya, Steve Scott Hahn dan lain. Mereka adalah profesor doktor dalam bidangnya. Tetapi setelah mempelajari sejarah, mempelajari dokumen-dokumen, mereka sadar, mengerti. Ya, mengerti. Ya, sebagai penutup dari kami, saya ingin menyampaikan analogi yang disampaikan oleh Stephen Ray. Gereja Katolik adalah ibaratnya sebuah gereja, ibaratnya sebuah kapal yang besar. Kapal yang sebenarnya sedang mengarungi lautan yang luas. Sedangkan aliran-aliran gereja Kristen ibaratnya apa? Sekoci-sekoci ya yang berada di sekitar gereja besar itu. Kapal besar itu. Ketika kapal itu mengarungi samudra yang luas, di mana itu ada hantaman gelombang yang tinggi, ombak, angin, badai, dan segala macam. Kita lebih selamat di mana? Berada di kapal besar, ataukah kita yang berada di sekoci itu? Ketika kita menuju pelabuhan akhir, ya, ibaratnya dunia ini adalah samudra yang luas ini, kapal kita sedang berjalan. Ketika sampai pada pelabuhan tujuan akhir, dengan badai, rintangan seperti itu, angin, ribut, ombak yang besar, kita lebih selamat di dalam kapal besar, ataukah di dalam sekoci? Ya, mohon direnungkan. Ya. Mohon direnungkan. Terima kasih, Paman. Siap. Monggo, lanjut. Maaf, waktunya banyak ya. Tidak apa-apa. Makasih Om Sro. Silakan Om Hendri. Fixero, silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya percaya bahwa saudara-saudara kita yang di Protestan ya, di komunitas gerejawi adalah sungguh orang-orang yang beriman dan mencintai Tuhan Yesus, mencintai iman Kristen. Cuman mungkin yang mereka juga tidak sadari, karena memang mereka lahir sama seperti kita ini, memang sudah lahir di kondisi yang sekarang ini, di abad 21, bahwa mereka menerima pengajaran iman kekristenan pun dari orang tua atau dari gereja mereka masing-masing, dan memang tidak bisa kita kita tekankan atau kita inikan kepada mereka, kita bebankan kepada mereka tanggung jawab atas iman tersebut. Jadi pertanggungjawabannya memang bukan tanggung jawab mereka secara tidak langsung. Tapi maksud kita di sini adalah kita ingin merangkul semua saudara-saudara kita dari komunitas gerejawi. Bukan untuk menunjukkan bahwa kita ini yang paling besar atau yang paling benar. Karena kebenaran itu hanya satu. Tuhan Yesus Kristus sendiri itu adalah kebenaran. Yang kita harapkan adalah bila kita sungguh-sungguh ingin menjadi orang yang taat dan beriman sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus, ya memang kita harus dengan penuh dengan penuh pengertian yang dan kehendak yang tulus ya, pemahaman yang tulus, dengan hati yang tulus, untuk menerima pengajaran secara saya nggak bisa bilang, tapi coba kita pahami, kita renungkan dengan hati yang murni, yang tulus, dan kita memohon bimbingan dari Roh Kudus agar kita itu bisa melihat
iman kekristenan kita ini secara menyeluruh, secara utuh, secara penuh. Tuh, karena Tuhan Yesus sendiri berfirman ya, berkata bahwa barang siapa yang mendirikan rumahnya di atas batu karang, dia adalah orang yang bijak. Karena walaupun badai dan ombak datang untuk menghantamnya, rumah itu tetap kokoh. Tapi bagi orang-orang yang tidak bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, maka pada saat datang badai, gelombang dan ombak besar, ya pasti rumah itu pun akan hancur. Maka barang siapa yang memiliki telinga dan yang bijaksana, hendaklah dia merenungkan hal tersebut. Nah, bukan berarti kita juga menganggap semua orang Kristen di luar Katolik itu sesat atau tidak beriman atau tidak orang yang berdosa. Tidak, sama sekali tidak. Cuman menurut saya pribadi bahwa memang perlu pengamatan dan kehati-hatian kita pada saat kita menerima sesuatu pengajaran, ya, terutama pengajaran kekristenan, bahwa sesuatu mungkin yang kita anggap benar atau baik pun, bahkan orang yang mengajarkan hal tersebut pun belum tentu sadar kalau dia sedang menyimpang dan menjauh dari ajaran iman yang sejati yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul, yang diturunkan secara turun-temurun, tidak terputus ya. Itu. Karena walaupun kita beriman pada Tuhan Yesus, beriman pada Alkitab sesuai dengan firman yang tertulis di Alkitab, tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan, apa yang kita pahami, justru mungkin tanpa kita sadari bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Dan apa yang sudah diperingatkan atau diberikan catatan khusus oleh para bapak gereja, pendahulu-pendahulu iman kita, sebelum kita, sejak para rasul, sudah memberikan catatan atau peringatan-peringatan bahwa ada pengajaran-pengajaran tertentu yang justru walaupun terlihat seperti kekristenan, ajaran kekristenan, tapi sesungguhnya tidak. Dan sesungguhnya menyangkal iman Kristen itu sendiri. Nah, memang secara awam kita sendiri hampir tidak bisa membedakan hal tersebut. Nah, itulah kita membutuhkan sesuatu tuntunan, otoritas, pengajaran dan tradisi suci yang bersatu dengan Alkitab. Agar apa yang kita jalani, kita hidupi iman kita ini tetap sesuai dengan iman kekristenan yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Karena perbedaannya akan halus sekali. Pada akhirnya kita tidak menyadari bahwa apa yang kita jalani, apa yang kita percaya itu justru adalah sesuatu yang diperingatkan oleh para pendahulu kita, para pembela iman Kristen kita, yang mereka mengorbankan nyawanya, menjadi martir, mengorbankan darahnya untuk membela iman kekristenan, agar kekristenan itu tidak menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan para rasul sendiri. Nah, masalah keselamatan dan penghakiman adalah hak prerogatif khusus Tuhan Yesus. Jadi bukan tujuan kita di sini saling menghakimi, tapi sesama saudara memang kita wajib untuk mengingatkan. Dan semoga juga secara dewasa kita semua, termasuk orang Katolik dan saudara-saudara di Protestanisme, bisa lebih merenungkan hal ini, gitu. Dan bersatu kembali ke gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik, yang didirikan Tuhan Yesus sendiri dan dikehendaki Tuhan Yesus sendiri, bahwa kita semua menjadi satu sama seperti Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Ut omnes unum sum. Ya, dari saya itu aja, Om. Terima kasih. Ya, terima kasih. Om Nusro ingin menambahkan sebentar, dikit, silakan. Oh ya, sedikit tambahan kan ya.
Ini informasi buat teman-teman ya, mungkin pada yang belum tahu ya, belum tahu. Jadi mungkin dari teman-teman komunitas gerejawi, juga mungkin dari umat Katolik sendiri, bahwa Vatikan sangat intens untuk menjalin komunikasi, baik dari saudara-saudara dari gereja timur, yang Assyrian, kemudian Ortodoks Oriental, ya kan, termasuk dengan Ortodoks Timur. Demikian juga dengan saudara-saudara yang dari Lutheran, dengan Reform, Metodis, dan lain. Sangat intens. Bahkan perkembangan yang cukup menggembirakan, kalau saya secara pribadi, saya mengatakan, saya cukup senang ya, bahwa ternyata Lutheran World Federation dengan Gereja Katolik Roma sudah menyatakan kesepakatan apa? Untuk bersatu. Untuk bersatu bisa dibaca di dokumen terakhir. Ya bisa dibaca. Karena saya ngomong begini ya, ada sumbernya, tidak asal ngomong gitu kan. Sepakat untuk bersatu. Dan segala perbedaan yang menghalangi persatuan itu akan dibicarakan sampai titik ketemunya. Sehingga apa? Bisa dalam satu ekaristi. Seruan juga kan kemarin kan juga ada kan doa untuk kesatuan umat Kristiani. Ya, itulah kehendak yang dihendaki juga di para pemimpin-pemimpin kami, gitu. Pemimpin kita. Akan adanya persatuan kembali. Jadi sudah sewajarnya kita dukung, ya, kita dukung gerakan itu. Mengenai pemahaman kita bisa diskusi kok. Kita biskan ini pendapat kamu kok gini ya, pendapat gini, mana yang benar, gitu kan? Kita bisa diskusi dalam sebatas kemampuan kita, sebatas kemampuan kita dan dialog untuk ngerti sebenarnya yang mana yang benar. Karena bagaimanapun juga kan kita mesti ngikut otoritas yang berhak kan ya, untuk mengenai persatuan itu kan bukan kami lah, ibaratnya kami ini apalah gitu kan, tapi kan yang berwenang kan yang menentukan itu. Tapi kita dukung, ya kita dukung. Pemahaman mana yang benar? Ayo kita berdiskusi, ya, dengan fakta-fakta yang ada, dengan dokumen-dokumen yang ada, dengan sejarah-sejarah yang ada, yang sudah tercatat. Kita diskusikan, ya kita bisa akhirnya mendapat kesimpulan, ya kan? Kesimpulan atau enggak pengetahuan, oh yang benar yang ini ternyata. Mari, kami terbuka, sangat terbuka, ya, sangat terbuka. Begitu, Paman, monggo dilanjut. Matur nuwun berkah dalem. Oke, terima kasih Om Musro. Terima kasih untuk teman-teman tim, Om Lucy, Om Musro, Om Viksero, mantap untuk memberikan suatu hal penyegaran untuk kita semuanya, untuk umat awam Katolik, untuk teman-teman Ortodok dan komunitas gerejawi lainnya. Saya akan memberikan suatu hal yang dimana ini yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Pulanglah ke gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Itu tertulis di dalam Injil Matius. Oh, sebentar Om, saya tambahin lagi. Ya, bersatu itu tidak sama dengan sama ya, tetapi satu kesatuan. Satu kesatuan. Bersatu itu tidak harus sama persis, tetapi satu kesatuan. Demikian juga bentuk gereja Katolik yang telah saya tadi sebutkan, bahwa gereja Katolik tidak hanya ritus Latin, ya, tapi ada ritus apa? Bizantin, Armenian, ritus Anglikan, Barat, ada namanya di Barat sendiri ada ritus Kartusian, Ambrosian. Begitu, bersatu tidak harus sama.
Tetapi yang sama apa? Ya namanya dogma, ajaran, doktrin itu harus sama, nggak boleh beda. Pada praktek pelaksanaannya, ibadahnya boleh berbeda. Bisa, bukan boleh ya. Bisa berbeda. Karena faktanya seperti itu. Ya kan? Faktanya ada banyak ritus yang ada. Terima kasih Om. Sudah cukup ya. Terima kasih Om Lucy, Om Musro, dan Om Biksiro. Ibu Bapak dan rekan-rekan, apa yang sudah kita diskusikan, saya kira cukup sangat padat, di mana itu yang kita sampaikan yaitu berkaitan dengan sejarah, di mana sudah diadopsi kembali di era-era abad sekarang. Kami hanya selalu menyampaikan, kembalilah ke indukmu dalam satu pangkuan yang utuh, yang kuat. Yesus tidak ingin adanya tercerai-berai, melainkan menjadi satu kesatuan yang utuh, Ibu Bapak. Apakah arti gereja? Apakah arti gereja itu? Gereja berasal dari kata Yunani, eklesia. Dalam bahasa Ibrani, kahal. Ibraninya itu kahal. Artinya adalah kumpulan orang-orang atau komunitas untuk berdoa. Maka gereja adalah kumpulan jemaat dari orang-orang yang sudah dibaptis, yang disatukan dalam iman sejati yang satu, dalam liturgi dan sakramen-sakramen yang sama, di bawah otoritas paus dan para uskup dalam persekutuan dengan paus. Jadi terdapat elemen kebersamaan yaitu dalam hal iman, penyembahan, dan juga sebagai satu kawanan. Karena itu, terdapat 3 elemen gereja yaitu iman, liturgi, dan otoritas, yang meneruskan 3 misi Kristus yaitu sebagai nabi, imam, dan raja. Di dalam Katekismus Gereja Katolik menjelaskan, dalam pemakaian Kristen, gereja berarti pertemuan liturgis. Ada di 1 Korintus bab 11 ayat 18, 1 Korintus bab 14 ayat 19, ayat 28, ayat 34, dan ayat 35. Tetapi juga jemaat setempat. Ada di 1 Korintus 1 ayat 2, 1 Korintus 16 ayat 1. Atau seluruh persekutuan kaum seluruh persekutuan kaum beriman. Ada di 1 Korintus 15 ayat 9, Galatia bab 1 ayat 13, Filipi bab 3 ayat 6. Ketiga pengertian ini, Ibu Bapak, tidak boleh dipisahkan satu dari yang lain. Gereja adalah umat yang Allah himpun di seluruh dunia. Ia terdiri dari jemaat-jemaat setempat dan menjadi nyata sebagai pertemuan liturgis, terutama sebagai pertemuan Ekaristi. Ia hidup dari sabda dan dari tubuh Kristus, dan karenanya menjadi tubuh Kristus. Karena merupakan kumpulan seluruh umat beriman, gereja pada dasarnya bersifat universal, mencangkup keseluruhan, dan keseluruhan ini meliputi seluruh dunia dan kurun waktu sejarah umat manusia, Ibu Bapak. Di Perjanjian Lama, Ibu Bapak, bangsa Israel menjadi gambaran gereja. Karena apa di sini? Karena Israel adalah umat atau bangsa pilihan Allah yang menyembah Allah. Dan di dalam Perjanjian Baru, gereja atau umat Israel yang baru didirikan oleh Kristus sendiri, yaitu gereja. Bukan kitab suci ya, gereja. Santo Gregorius menjelaskan bahwa umat Allah terdiri dari kumpulan orang kudus di sepanjang sejarah manusia, baik sebelum masa hukum Taurat, pada masa hukum Taurat, maupun di bawah rahmat. Demikian pula gereja yang satu ini merupakan kumpulan umat beriman, baik yang kini berada di dunia
yaitu gereja yang sedang berziarah, maupun yang berada di api penyucian, gereja yang menderita, dan di surga, gereja yang jaya. Ibu bapak serta rekan-rekan, Konsili Vatikan II menyebut sejumlah gambaran untuk melukiskan gereja. Yang pertama, sebagai kandang, dan satu-satunya pintu yang harus dilalui adalah Kristus. Tertulis dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 10. Yang kedua, kawanan dengan Allah sendiri sebagai gembalanya. Dalam kitab suci Yesaya bab 40 ayat 11, Yeskil bab 34 ayat 11. Atau kawanan domba yang digembalakan oleh gembala-gembala manusiawi, dengan Yesus sendiri sebagai gembala utama. Injil Yohanes bab 10 ayat 11, 1 Petrus bab 5 ayat 4. Yang ketiga, tanaman atau ladang Allah. 1 Korintus bab 3 ayat 9. Yang keempat, bangunan Allah. Juga tertulis dalam 1 Korintus bab 3 ayat 9. Itu yang diberi berbagai nama, yaitu rumah Allah. 1 Timotius bab 3 ayat 15. Juga tempat tinggal keluarganya, kediaman Roh Kudus. Efesus bab 2 ayat 19 sampai 22. Juga bisa disebut sebagai kemah Allah di tengah manusia. Wahyu 21 ayat 3 dan juga Kenisah Kudus. Yang kelima, Yerusalem yang turun dari atas, Bunda kita. Tertulis dalam Galatia bab 4 ayat 26, juga bisa dilihat dalam Wahyu bab 12 ayat 17, yaitu mempelai bagi anak domba yang tak bernoda. Wahyu 19 ayat 7, Wahyu 21 ayat 2. Santo Robertus Bellarminus, Serikat Yesuit, di tahun 1542 sampai 1621, salah seorang doktor dalam gereja Katolik mengajarkan gereja ialah kumpulan manusia yang disatukan dengan pernyataan iman Kristen yang sama, dengan partisipasi di dalam sakramen yang sama, dan di bawah pimpinan imam yang sah, secara khusus dari Paus atau Uskup Roma, satu-satunya perwakilan Kristus di dunia. Ibu bapak dan rekan-rekan yang kucintai, yang kukasihi, itu sedikit apa yang kami sampaikan mengenai gereja. Dan mungkin ada pertanyaan, gereja yang kudus, gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik itu seperti apa sih Pak DKC? Oke, saya berikan jawaban Anda. Apakah maksud bahwa gereja adalah satu? Kan banyak yang bingung nih teman-teman umat Katolik kan. Itu merujuk dalam Roma bab 12 ayat 5, 1 Korintus bab 10 ayat 17, 1 Korintus bab 12 ayat 13, dan juga di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 813 sampai 822, dan juga di dalam Lumen Gentium nomor 4. Yesus mendirikan hanya satu gereja. Yesus mendirikan gereja, Ibu Bapak ya. Bukan gereja-gereja sekarang yang didirikan manusia, bukan. Yesus mendirikan hanya satu gereja yang disebut sebagai tubuhnya. Efesus bab 1 ayat 23. Sebagaimana Kristus itu satu, maka tubuhnya juga satu. Tadi dijabarkan Om Lucy, Om Sastro, Om Viksero. Sebagaimana Kristus itu satu, maka tubuhnya juga satu. Kristus mengatakan bahwa ia akan mendirikan gerejanya, bukan gereja-gereja. Bukan gereja-gereja. Kristus mengatakan bahwa ia akan mendirikan gerejanya di atas Petrus. Ayatnya ada di Injil Matius 16 ayat 18, bukan gereja-gereja. Sebelum sengsaranya, Kristus berdoa kepada Bapa untuk kesatuan gerejanya. Aku berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Pemberitaan mereka itu siapa, Ibu Bapak? Para rasul dan para penerusnya. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa,
di dalam aku dan aku di dalam engkau. Injil Yohanes 17 ayat 20-21. Di sini Ibu Bapak serta rekan-rekan, Kristus itu menghendaki gerejanya itu satu. Maka gereja yang sejati harus hanya ada satu. Itu satu. Kitab suci itu mengatakan bahwa gereja adalah mempelai Kristus. Efesus 5 ayat 23-32. Kristus itu juga mengajarkan perkawinan monogam. Itu tertulis dalam Injil Matius 19 ayat 5. Kristus mengajarkan perkawinan monogam. Tidak mungkin ia mempunyai lebih dari satu mempelai. Mempelainya adalah gereja yang didirikan Yesus, Katolik. Yang adalah satu-satunya gereja yang didirikannya di atas Rasul Petrus. Dan yang akan terus disertainya sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 19-20. Dan dengan demikian ia menyertai para penerus Rasul Petrus yang secara berkesinambungan memimpin gerejanya. Suksesi apostolik dari Petrus, Paus, Ibu Bapak. Om Sastor sudah menjelaskan tadi. Gereja yang satu ini menjadi tanda yang jelas bagi semua orang untuk mengenali gereja sejati yang didirikan oleh Yesus Kristus, Ibu Bapak. Dan itu adalah penting, Ibu Bapak, untuk mengetahui gereja yang sungguh didirikan oleh Kristus, supaya kita semua ini dapat menaatinya. Dan itu seperti yang diperintahkan olehnya. Dan dengan demikian, Bapak, kita dapat yakin akan apa yang harus dipercaya dan dilakukan agar kita semua dapat diselamatkan. Jadi iman itu jangan pokoknya ya, iman itu bersejarah. Kesatuan Gereja Katolik ini ditunjukkan dengan kesatuan dalam hal satu, iman dan pengajaran berdasarkan ajaran Kristus dan para rasul. Dan para rasul diteruskan apostolik Bapak Gereja sampai kita ini. Kedua, liturgi dan sakramen. Utuh liturgi sakramennya itu utuh. Yang ketiga, hierarki kepimpinan. Yang awalnya dipegang oleh para rasul di bawah kepimpinan Rasul Petrus. Ini hierarki magisterium, Ibu Bapak. Magisterium ini loh, kepimpinan ini loh. Yang kemudian diteruskan oleh para pengganti mereka. Dan kepada kesatuan inilah semua para pengikut Kristus dipanggil. Filipi bab 1 ayat 27, Filipi bab 2 ayat 2. Saya ulang dalam poin ini. Hierarki atau kepimpinan yang awalnya dipegang oleh para rasul di bawah kepimpinan Rasul Petrus, kemudian diteruskan oleh para pengganti mereka. Kepada kesatuan inilah, Ibu Bapak, semua para pengikut Kristus dipanggil sebagai sebuah bangsa yang dipersatukan dengan kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kesatuan Gereja Katolik dalam hal pengajaran mempunyai dua dimensi yang berlaku di seluruh dunia dan berlaku sepanjang sejarah. Saya berkali-kali menyampaikan bersejarah, Ibu Bapak. Dan hal ini, Ibu Bapak, dimungkinkan karena dalam hal pengajaran iman, kepimpinan gereja dipegang oleh seorang kepala. Siapa itu? Paus. Dan Pauslah yang bertindak sebagai wakil Kristus. Sepanjang sejarah oleh bimbingan Roh Kudus, gereja semakin memahami akan ajaran-ajaran Kristus. Injil Yohanes bab 16 ayat 12-13. Dan juga menjabarkannya. Namun tidak pernah menetapkan sesuatu yang bertentangan dari apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berkaitan pengajaran harus runtut, Ibu Bapak. Tidak boleh meleset, tidak boleh menyeleweng. Ajaran itu dari para rasul ke Bapak Apostolik, ke para Bapak Gereja, dan sampai kepada kita. Tidak boleh bertentangan. Kalau bertentangan itu namanya menyesatkan, heretik, heresi,
bidat. Oke Bapak, jadi mohon maaf, kami hanya menyampaikan semaksimal mungkin dan keterbatasan kami dalam tim Damai Kasih Channel. Sekali lagi mohon maaf apabila ada ucap tutur kami semuanya yang kurang berkenan, Ibu Bapak mohon maaf. Dan terima kasih untuk support, dukungan, serta doa-doa untuk kami, hingga kita Damai Kasih Channel Team masih tetap selalu bisa berkarya. Dan terima kasih untuk para Bapak Monsinyur, para pastor-pastor kami, para bruder kami, dan para suster-suster kami. Terima kasih untuk doa-doanya. Akhir kata dari kami semuanya, Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria mendoakan dan melindungi kita semuanya. Salve, berkah. Salve. Salve. Salve ke dalam. Salve.